Kalau sudah habis Ramadan, jangan ada lagi buruk sangka di antara kita. Siapa sih yang tidak punya lembaran hitam masing-masing? Siapa yang tidak berdosa rupanya? Tidak ada. Dan Allah tidak mempermasalahkan seseorang itu pernah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Yang Allah permasalahkan itu nanti kan kenapa dia tidak mau bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Kalau orang sudah minta ampun, minta maaf kepada Allah, dia isi Ramadan dengan baik, ada jaminan dari Rasul diampuni dosa-dosanya. Lantas kenapa kita lebih sombong daripada Allah, menganggap orang lain masih banyak dosa dan kesalahan, seolah kita tidak mampu memaafkan kesalahan saudara-saudara kita? Ada apa? Ada penyakit hati di hatimu? Sudahlah, kalau dosa orang lain biarkanlah urusan Allah Subhanahu wa taala itu kepada dirinya. Kalau sudah orang tua meninggal dunia, persis seperti seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seperti aku ini apakah masih engkau anjurkan berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Kata Rasul, wajib. Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah tiada, masih wajib berbakti? Tetap, kata Rasulullah. Caranya bagaimana? Salah satunya apa kata Rasul? Datangi keluarga, teman-teman orang tuamu, sambung silaturahim. Inilah dalil untuk hari raya pulang kampung. Karena di kampung ayah emak kita lah keluarga, kawan-kawan ayah emak kita. Sambung silaturahim itu sebagai bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Jangan sombong mentang sudah berhasil di Medan dan Tembung sekitarnya, seolah tak mau pulang kampung lagi. Tiru Rasulullah Nabi kita, walaupun sukses di Madinah, bahkan jadi wali kota, presiden di Madinah, dia tetap tidak lupa kampung kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang disediakan seluas langit dan bumi pada orang-orang yang bertakwa. Wa qala Allah ta'ala, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, berbahagialah orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya, dan merugilah orang yang kembali mengotorinya. Shadaqallahul adzim. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali, senang sekali kalau kita menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa akan kelihatan syukurnya dalam hidup ini. Orang yang bersyukur tidak pernah merasa kekurangan. Justru orang yang bersyukur senantiasa sibuk bagaimana memanfaatkan nikmat yang sudah diberikan Allah kepadanya untuk memudahkan dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur insya Allah hatinya tenang, pikirannya, apalagi yang senantiasa dia berupaya menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai aktualisasi selawatnya selama ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh itulah orang yang mencintaiku. Man ahya bisunnati faqad ahabbani. Siapapun yang menghidupkan sunnahku, dialah yang mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ma'iya fil jannah. Dan siapapun yang mencintaiku, pastilah bersamaku masuk surga. Maka orang yang bersyukur itu kelihatan
hidup sunnah dalam dirinya maupun keluarga, apalagi bermasyarakat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan Syawal tahun ini. Cuma ada yang perlu khatib ingatkan kepada kita terkait dengan perbedaan 1 Syawal kemarin. Kalau dia yakin ikut berlebaran hari Sabtu, sementara hari Jumat dia sudah tak puasa, itu wajib hukumnya diganti puasanya itu. Atau setiap tahun ada perbedaan hari raya, selalu isunya ada yang melihat bulan tengah hari. Itu enggak logis. Menurut ilmu perbintangan atau planet, bahwa bulan itu kalau kelihatan di akhir bulan, pagi atau siang, itu berarti bulannya mau habis. Kalau yang disebut dengan bulan baru, itu baru kelihatan seiring dengan matahari terbenam di ufuk barat. Jadi menurut ilmu hisab, itu bulan wujud, ada bulannya, tapi masih di bawah 3 derajat pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan. Nah, menurut ilmu ru'yatul hilal, melihat bulan, itu disepakati bulan itu baru bisa dilihat oleh ahli astronomi. Semua sepakat bahwa bulan baru bisa dilihat dengan mata itu kalau sudah 3 derajat atau lebih. Itu menurut ahli astronomi. Tidak mungkin bisa dilihat bulan kalau di bawah 3 derajat, karena cahaya matahari pada saat terbenam itu, cakrawala itu cahayanya lebih cas daripada cahaya yang dipantulkan oleh bulan kalau di bawah 3 derajat. Nah, makanya kalau ada yang melihat bulan pada hari Kamis 29 Ramadan, katanya kelihatan bulan tengah hari, itu bisa dipastikan mengakhiri bulan, bukan bulan baru, bukan hilal namanya. Karena hilal itu dilihat seiring dengan terbenamnya matahari, bukan pada saat terbit matahari atau matahari di tengah ubun-ubun. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau dia yakin 1 Syawal mengikut ilmu hisab dengan wujudul hilal, maka haram dia berpuasa hari Jumat. Tapi kalau dia yakin dengan istiqmal, karena kata Rasul bukan masalah ada bulan atau tidak. Walaupun ada bulan tapi tak kelihatan karena mendung atau karena awan, maka istiqmal, sempurnakan Ramadan itu 30. Bukan masalah ada atau tidak ada bulan. Sudah ada tapi tak kelihatan karena termendung atau awan, maka istiqmal hari Jumatnya itu puasanya istiqmal Ramadan ke-30. Maka aneh orang Jumatnya sudah nggak puasa, Sabtu baru ikut sholat. Mana ada seperti itu syariatnya. Karena hari tasyrik Idul Fitri cuma 1 hari, kecuali Idul Adha itu hari tasyriknya 4 hari. Makanya takbiran Idul Fitri cuma 1 hari, tidak ada 2 hari. Malah ada di salah satu masjid di Medan, malam Jumat masih tarawih mereka, tapi hari Jumat pagi mereka sholat Idul Fitri. Di mana syariatnya? Jadi sekali lagi diingatkan kepada para jamaah, bagi yang sudah terlanjur, barangkali kurang ilmu, kurang memahami, kurang mendalami, mana tahu sudah terlanjur hari Jumat tidak puasa, ikut-ikutan, tapi sholatnya hari Sabtu, wajib hukumnya diganti puasanya itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah Syawal, belum masih ada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka mereka berpuasa seperti 1 tahun.
Nah, ini dalil yang selalu disampaikan agar kita melaksanakan puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. Masih ada hari-harinya, silakan diambil kesempatan ini. Karena tidak semua orang diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan ini. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlu kita pikirkan apa yang menjadi satu riwayat ya, dari Ka'ab bin Ujrah. Beliau meriwayatkan Rasulullah pernah naik mimbar. Jadi mimbar Rasul itu 3 anak tangganya. Jadi setiap dia melangkah ke anak tangga pertama, dia sebutkan amin. Kemudian anak tangga kedua juga amin. Anak tangga ketiga juga amin. Itu didengar semua jamaah. Ini juga pelajaran bagi kita. Kalau ada orang berdoa, kalau memang mau mengaminkan kita harus jahar. Tidak usah dalam hati. Benar-benarlah mohon kepada Allah amin gitu. Kedengaran. Amin Rasul itu bukan sir, bukan dalam hati. Siapa yang berdoa? Ditanya para sahabat, ya Rasulullah, nggak pernahnya engkau itu naik mimbar mengucapkan amin, tapi hari ini sampai 3 kali aminnya kami dengar. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi Jibril datang dan berdoa kepada Allah. Bayangkan nih, Jibril ini adalah penghulu para malaikat. Nabi itu, Nabi Muhammad kita itu adalah Nabi penghulu para nabi. Jadi penghulu malaikat berdoa diaminkan penghulu nabi. Oh, ini luar biasa. Dan Rasul tidak dalam hati mengaminkannya, tapi jahar. Jadi kalau berdoa imam, kalau mau ikut mengaminkan ya harus jahar, jangan dalam hati. Itu bentuk keseriusan kita, kekhusyuan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengaminkan apa yang didoakan orang lain. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada tangga pertama malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Rabb, laknatlah orang yang begitu berlalu Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan darimu. Jadi habis Ramadan dia tidak dapat ampunan dari Allah, maka itu terlaknat. Didoakan malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bukan termasuk kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah katakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun yang berpuasa dengan dasar iman, ketakwaan, penuh perhitungan, muhasabah dan sebagainya, maka dosa-dosa yang lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi betul-betul dasar iman, bukan dasar ikut-ikutan berpuasa. Betul-betul dasar iman. Di riwayat yang lain disebutkan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang setiap malam-malam Ramadan, qama Ramadan, mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ketakwaan kepada Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu. Masya Allah. Nah, jadi banyak sekali sarana diberikan Allah agar kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajarlah Jibril berdoa pada Allah, laknat sajalah orang yang begitu berlalu Ramadan tapi dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran bagi kita jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau sudah habis Ramadan, jangan ada lagi buruk sangka di antara kita. Siapa sih yang tidak punya lembaran hitam masing-masing? Siapa yang tidak berdosa rupanya? Tidak ada. Dan Allah tidak mempermasalahkan seseorang itu pernah jatuh dalam dosa dan kesalahan. Yang Allah permasalahkan itu nanti kan kenapa dia tidak mau bertaubat dan minta ampun kepada Allah. Kalau orang sudah minta ampun, minta maaf kepada Allah, dia isi Ramadan dengan baik, ada jaminan dari Rasul diampuni dosa-dosanya. Lantas kenapa kita lebih sombong daripada Allah, menganggap orang lain masih banyak dosa dan kesalahan, seolah kita tidak mampu memaafkan kesalahan saudara-saudara kita? Ada apa? Ada penyakit hati di hatimu? Sudahlah, kalau dosa orang lain biarkanlah urusan Allah Subhanahu wa taala itu kepada dirinya. Itu yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i kepada kita ketika menafsirkan hadis tentang man tarakas salata muta'ammidan fahuwa kafir. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, orang muslim itu kalau sengaja meninggalkan salat itu kafir, kata Rasulullah.
Imam mazhab yang lain itu mengatakan kalau mati, ada orang Islam mati nggak pernah sholat dengan sengaja, nggak perlu disolatkan karena dia sudah kafir. Tapi Imam Syafi'i apa pendapat beliau dengan hadis ini? Masalah dia sholat atau tidak kepada Allah itu urusan dia kepada Allah. Ini masalahnya dia Islam, walaupun dia tidak pernah sholat sengaja, meninggalkan sholatnya, biarlah itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah hak sesama muslim pada muslim. Kalau dia mati tetap kita sholatkan. Itulah pendapat Imam Syafi'i. Jadi jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jangan kita ini lebih kejam daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja maha pengampun, maha penyayang. Kalau sudah habis Ramadan, ya sudah. Makanya kita, tradisi kita di Indonesia, saling bermaaf-maafan sesama di antara kita kalau sudah habis Ramadan. Karena kita anggap sudahlah, semua ini sudah diampuni dosa-dosanya. Allah saja mengampuni kesalahan dosa mereka. Kenapa kita tidak bisa mengampuni kesalahannya? Ya. Jadi ini luar biasa tradisi kita di Indonesia, dan ini bukan sembarang tradisi. Para ulama kita dulu bukan ulama kaleng-kaleng. Jangan menganggap ulama sekarang lebih pintar daripada ulama kita dulu. Mereka buat tradisi yang baik ini agar merujuk kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, duribat alaihimud dillah aynama thukifu. Allah akan menghinakan siapapun di antara kalian dan dimanapun kalian berada, kata Allah, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Hubungan kita kepada Allah kita selesaikan di Ramadan, maka selepas Ramadan selesaikan hubunganmu kepada sesama manusia. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, aku aminkan doa malaikat Jibril begitu naik ke tangga kedua. Apa disebutkan oleh Jibril? Ya Rabb, laknatlah siapapun yang masih ada kedua orang tuanya tapi dia tidak dapat surga dari wasilah kedua orang tuanya. Artinya hati-hati bahwa kedua orang tua kita masih dihidupkan Allah. Bisa jadi itu kesempatan, peluang bagi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah disebutkan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu? Ya, kalau masalah merepotkan dan sebagainya, kita harus kembali review ulang kehidupan kita. Bahkan dalam surah Luqman pun ketika Allah memerintahkan kita untuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dikilas balik Allah dalam ayat itu, ibumu yang mengandungmu 9 bulan, menyusuimu selama 2 tahun, barulah diperintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Artinya kalau kita repot mengurus orang tua kita, pikirkan juga bagaimana repotnya orang tua kita dulu mengurus kita. Bahkan kata Allah bahwa kita dikeluarkan dari perut ibu kita masing-masing. Ukhurijat mim butuni ummahatikum, dikeluarkan dari perut ibumu masing-masing. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kalau tidak diajari omak kita dulu bagaimana kita berjalan, bagaimana kita bicara, bagaimana kita mengunyah makanan, barangkali kita nggak, sampai kapanpun nggak pernah bisa berjalan, sampai kapanpun kita tidak bisa bicara, bahkan mungkin hidup pun susah kita kalau tak dikasih makan orang tua kita. Tapi dengan bersusah payahnya ibu kita, ayah kita membesarkan kita, setelah kita besar, setelah tahu dunia ini, seolah-olah lebih pintar pula kita daripada kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Maka tidak ada, demi Allah, tidak ada orang yang bahagia dalam dunia ini kalau dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Demi Allah. Kalau sudah orang tua meninggal dunia, persis seperti seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, seperti aku ini, apakah masih engkau anjurkan berbuat baik kepada kedua orang tuaku? Kata Rasul, wajib. Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah tiada, masih wajib berbakti? Tetap, kata Rasulullah. Caranya bagaimana? Salah satunya apa kata Rasul? Datangi keluarga, teman-teman orang tuamu, sambung silaturahim. Inilah dalil untuk hari raya pulang kampung. Karena di kampung ayah emak kita lah keluarga, kawan-kawan ayah emak kita. Sambung silaturahim itu sebagai bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita.
Jangan sombong mentang sudah berhasil di Medan dan Tembung sekitarnya, seolah tak mau pulang kampung lagi. Tiru Rasulullah Nabi kita. Walaupun sukses di Madinah, bahkan jadi wali kota, presiden di Madinah, dia tetap tidak lupa kampung kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. 500 km lebih kurang itu. Bukan seperti sekarang macam jalan tol, lembah dan bukit, batu, gersang yang dilintasi Rasul 3-4 hari 4 malam jalan kaki dan naik unta. Dia lalui itu demi kampung kelahirannya, Makkah Al-Mukarramah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, aku aminkan doa malaikat Jibril pada naik tangga ketiga, yaitu kata Jibril, laknatlah orang yang disebut nama di hadapanmu, namamu di hadapannya, tapi dia tidak berselawat kepadamu. Masya Allah. Kita sudah buat di sini tarawih pakai Bilal, ada selawat-selawat. Tapi yang kita lihat di masjid-masjid yang berselawat Bilalnya, yang menjawab pun Bilalnya, yang lain diem 1000 bahasa, seolah menunjukkan dia lemas di siang hari. Ini dilaknat Allah, diaminkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ketika disebut nama Nabi Muhammad di depannya, di hadapannya, tapi dia tidak berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidaklah bertambah kebesarannya, tidak butuh selawat kita. Selawat kita itu kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita berselawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kembalinya kepada diri kita. Dia ada untung ruginya Rasulullah. Mau berselawat engkau kepadanya, mau tidak ada rugi untungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita berzikir kepada Allah, engkau sebut 10.000 kali pun tidak menambah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada pengaruhnya zikir kita kepada Allah. Zikir itu adalah untuk diri kita sendiri. Maka jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perbanyak selawat, apalagi kita mendengar nama Nabi kita Muhammad. Karena bagaimanapun rasa cinta, bukti cinta kita kepada Rasul, disebut namanya ada getaran dalam hati kita. Sama persis orang kalau ada bunyi keyboard, ada lagu yang diputar yang paling dia sukai, begitu diputar musik itu pasti goyang hatinya, goyang otaknya, goyang kakinya, goyang badannya, dan dia tidak bisa membuat lisannya untuk tidak menyanyi. Kenapa? Karena dia suka lagu itu. Kalau kau suka dengan Nabi Muhammad SAW, tidak bisa diam lisanmu ketika orang menyebutkan nama Nabi kita Muhammad SAW. Refleks, tidak bisa diam. Bahkan kalau di Timur Tengah, di luar negeri kita lihat, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, tangan mereka ke atas sambil berselawat kepada Rasul SAW. Allahumma salli, saking cintanya kepada mereka, Nabi Muhammad, seolah Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah mereka. Itu yang belum kita budayakan di daerah kita ini. Inilah yang kita dengarkan setiap dilantunkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh Bilal di setiap tarawih. Tak ada yang menjawab lagi, sunyi senyap. Bukan karena tidak ada jamaahnya, ada, tapi tak kompak, tak ada getaran itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Ini masih bulan Syawal, ada kesempatan diberikan Allah kepada kita. Insya Allah buktikan bahwa kita memang layak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan bahwa kita layak mendapat surga karena berbakti kepada kedua orang tua kita, baik masih ada maupun telah tiada. Dan buktikan kepada Allah bahwa kita layak memang menjadi orang yang mendapatkan surganya Allah, karena setiap kali Nabi kita disebut namanya, hati, pikiran, lisan, bahkan badan kita tidak bisa berhenti untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.